Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari Astuti, NIM 195 dari kelas C, akan menyampaikan presentasi mengenai hukum waris dalam Islam. Hukum waris dalam Al-Quran. Hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Dan di dalamnya menyebutkan bahwa terbukanya waris setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dimaksud dengan yang bersangkutan adalah suami, istri, bujangan, duda, atau janda. Harta warisan dapat dibagi menurut Quran surat An-Nisa ayat 117 setelah pengurusan jenazah, pemenuhan wasiat, pelunasan hutang si mayat. Selanjutnya mengenai warisan dalam sistem hukum waris Islam. Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan atau ahwalus syaisiyah sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh mewaris atau pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan, yaitu yang pertama, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tilkah pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Yang kedua, pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Selanjutnya mengenai ketentuan dalam hukum waris Islam. Yang pertama, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam yang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang kedua, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun haknya. Yang ketiga, hak warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewarisan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Yang keempat, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang kelima, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang yang masih hidup untuk dimiliki. Dan yang terakhir, Baitul Mal adalah balai harta keagamaan. Selanjutnya mengenai dasar hukum. Dasar hukum waris Islam yang pertama tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dasar hukum waris Islam yang kedua yaitu dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Selanjutnya mengenai syarat waris dalam Islam. Dalam hukum waris Islam yang bersumber dari Dr. Mustafa Alkin dalam kitabnya menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembagian warisan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mewariskan harta peninggalan benar telah meninggal dunia atau telah ditetapkan oleh hukum bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia jika telah lama hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Ahli waris masih hidup, ahli waris memiliki hubungan dengan pewaris karena hubungan pernikahan, kekerabatan, dan kemerdekaan budak. Dan yang terakhir, ahli waris yang ditetapkan oleh hakim berhak menerima warisan. Selanjutnya, ahli waris dalam hukum waris Islam. Yang pertama, Zul Faraid atau biasanya disebut sebagai Asyabul Furud atau Zawul Furud. Zul Faraid ialah ahli waris yang telah mendapat bagian pasti yang bagian tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa atau sebagaimana pula telah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam bab ketiga yang di
Antaranya anak perempuan yang tidak didampingi laki-laki, ibu, bapak dalam hal ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalalah, saudara perempuan dalam hal kalalah. Yang kedua, zul karabat atau asyabah. Zul karabat ialah ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditemukan di antaranya anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah. Yang ketiga, mawali. Mawali adalah ahli waris pengganti yang menggantikan seseorang untuk memperoleh warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mawali ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris, misalnya wasiat dengan pewaris. Adapun yang dimaksud dengan zawul arham adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk asyabul furud atau asabah, misalnya bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, paman dari pihak ibu, saudara laki-laki, ibu, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran, yaitu pada An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris. Ada pihak yang mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang pertama setengah. Asyabul furud yang berhak mendapatkan setengah adalah satu kelompok laki-laki dan 4 perempuan, yakni suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan sebapak. 2/4. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta pewaris hanyalah 2 orang, yaitu suami atau istri. Yang ketiga yaitu 1/8. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan 1/8 adalah istri-istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain. Yang keempat, 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 warisan terdiri dari 4 perempuan. Ahli waris ini antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Yang kelima, 1/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/3 warisan hanya 2, yaitu ibu dan saudara, baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu. Yang keenam, 1/6. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/6 warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, senenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu. Selanjutnya, kelompok keutamaan ahli waris dalam waris Islam. Dalam hukum waris Islam terdapat 3 macam ahli waris. Yang pertama, asyabah al-furud, yaitu kelompok yang mendapatkan bagian tertentu. Asyabah yaitu kelompok yang mendapatkan sisa setelah dilakukan pembagian. Dan yang terakhir, zawi al-arham, yaitu kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak ada asyab al-furud dan asyabah. Yang terakhir yaitu mengenai yang tidak berhak mewaris. Menurut hukum waris Islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah pembunuh pewaris berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Orang murtad yaitu keluar dari agama Islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bardah. Orang yang berbeda agama dengan pewaris yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir. Selanjutnya yaitu anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan di luar nikah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dan yang terakhir, perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah atau mahjub firman. Dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah hanya anak, baik laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu, janda, atau duda, sedangkan ahli waris yang lain terhalang mahjub menurut pasal 174 ayat 2 kompulasi hukum Islam. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam presentasi yang saya sampaikan ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.